seorang pemuda berusia 27 tahun bernama Yanto. Dia bekerja sudah lebih dari 7 tahun di sebuah restoran terpandang di kotanya. Awalnya, dia bekerja sebagai tukang cuci piring. Lalu, mulai bantu potong-potong sayur hingga meracik bumbu. Seiring berjalannya waktu, karena keahliannya yang mumpuni, akhirnya Yanto bisa memegang posisi sebagai seorang chef. Racikan masakannya mampu menggoyang lidah siapa saja yang mencicipinya. Hingga tidak mengherankan, restoran tempatnya bekerja tidak pernah sepi pembeli. Lalu di kemudian hari, Pak Teddy alias si pemilik restoran tempatnya bekerja memutuskan membuka cabang baru di kota sebelah. Yanto ditugaskan untuk bekerja di restoran baru tersebut. Keahlian Yanto dalam membuat menu-menu lezat diharapkan mampu menarik pelanggan di cabang baru restoran tersebut. Dan Yanto yang memang pekerja keras tidak mempermasalahkan kepindahannya tersebut. Baginya, yang penting ia tetap mendapat pekerjaan. Tidak peduli dimanapun ia akan ditempatkan. Maka bulan berikutnya berangkatlah Yanto ke kota yang dimaksud. Sesampainya di sana, Yanto bergegas menuju rumah kos yang dijanjikan Pak Teddy, di mana pemilik rumah kos itu masih ada hubungan saudara dengan Pak Teddy. Setelah Yanto menjumpai si empunya rumah kos yang bernama Bu Ratna, ia ditempatkan di sebuah kamar paling ujung. Sebelum masuk ke kamarnya, Yanto sempat berkenalan dengan beberapa penghuni kos lainnya. Salah satunya yaitu Mas Henry, yang pertama kali mengajaknya berkenalan. Mas Henry tinggal pas di sebelah kamarnya. Mas Henry juga mengenalkan Yanto pada istrinya yang bernama Mbak Sari. Saat itu, Mbak Sari sedang hamil 6 bulan. Alhamdulillah, Yanto merasa bahagia karena ia disambut baik para penghuni kos lainnya. Sepertinya aku akan betah di sini, batin Yanto dalam hati. Tetapi ekspektasinya tidak sesuai harapan. Bukan dalam hal pekerjaan, bukan pula karena ia memiliki masalah dengan para penghuni kos lainnya. Tetapi ia mendengar rumor bahwa di daerah sekitar tempat ia tinggal berkeliaran makhluk bernama Kuyang. Rumor itu sebenarnya membuatnya kurang nyaman. Tetapi Yanto hanya menganggapnya rumor belaka. Karena memang menjadi hal lumrah adanya cerita-cerita mistis di setiap daerah. Tetapi gangguan mulai datang padanya. Pernah di suatu malam, sekitar jam 11, ia mendengar suara aneh yang berasal dari jendela kamar kosnya. Ia terdiam sesaat dan berusaha mencerna suara apa yang barusan didengarnya. Suara itu terdengar seperti rintihan seorang wanita. Dan samar-samar Yanto mendengar rintihan itu lama-lama terdengar seperti wanita yang meminta tolong. Yanto tiba-tiba teringat akan sosok Mbak Sari. Apakah terjadi sesuatu dengan kehamilannya? Yanto penasaran dan memutuskan mencari sumber suara yang diyakininya suara Mbak Sari.
Begitu Yanto membuka pintu kamarnya, ia malah dikagetkan dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Ia melihat Mbak Sari dan Mas Henry malah sedang duduk asik mengobrol sambil sesekali bercanda. Tidak terlihat ekspresi ganjil di wajah Mbak Sari. Ia terlihat baik-baik saja. Tidak terlihat ia kesakitan yang memungkinkan ia merintih meminta tolong. Yanto terpaku di pintu kamarnya. Kalau bukan Mbak Sari yang merintih. Lalu suara tadi suara siapa coba? Mas Henry menyadari kehadiran Yanto. Ia pun menegurnya dan bertanya, kenapa Yanto berdiri terpaku di depan kamarnya. Yanto gelagapan dan segera memutar otaknya mencari alasan kenapa ia bengong di depan kamarnya. Akhirnya Yanto pun memberi alasan kalau ia merasa kepanasan dan sedang mencari angin segar. Mas Henry dan Mbak Sari mengajak Yanto bergabung karena mereka juga merasakan hal yang sama dengannya. Tidak ada pilihan lain. Yanto pun bergabung dengan mereka dan berusaha mengabaikan apa yang baru saja didengarnya. Mereka pun berbincang-bincang seru hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Maka masuklah mereka ke kamar masing-masing. Tetapi esoknya, di jam yang sama, Yanto mendengar suara rintihan itu lagi. Dan itu terus terjadi di hari-hari berikutnya. Yanto yang tak tahan lagi memutuskan menceritakan masalahnya pada Mas Henry dan Mbak Sari. Tapi menurut mereka berdua, mereka sama sekali tidak mendengar apapun. Bahkan ketika mereka duduk santai di depan rumah, tidak terlihat adanya orang asing. Yanto mengatakan kalau ia mendengar suara itu dengan sangat jelas. Ia yakin tidak salah dengar. Mas Henry, walaupun ia mengaku tidak mendengar atau melihat sesuatu, ia mengajak Yanto mencari asal suara yang didengar Yanto. Yanto tentu saja senang dengan tawaran itu, karena ia sudah sangat merasa terganggu dengan suara-suara wanita misterius itu. Jadilah malam itu, Yanto dan Mas Henry menyusuri asal suara yang didengar Yanto. Setelah berjalan beberapa meter, akhirnya mereka sampai di pinggiran sebuah hutan. Sekedar informasi, kota tempat cabang baru restorannya tersebut merupakan kota yang baru berkembang. Hingga tidak mengherankan, masih banyak daerah berhutannya. Sesampainya di sana, Yanto melihat ada sosok perempuan berambut panjang dan mengenakan baju hitam. Sosok itu berjalan dengan gerakan aneh, seperti orang linglung. Tiba-tiba saja, Yanto merasa takut, dan ia tak kuat lagi hingga menarik tangan Mas Henry untuk kembali ke rumah. Mas Henry sedikit bingung, tapi ia menurut saja ketika Yanto mengajaknya pulang. Sesampainya di rumah, Mas Henry melihat betapa pucatnya wajah Yanto. Mas Henry bertanya, sesungguhnya apa yang sudah dilihat Yanto? Yanto pun menjawab kalau ia telah melihat seorang wanita aneh di dalam hutan. Mas Henry hanya mengernyitkan dahinya, karena tadi ia tidak melihat sosok wanita yang dimaksud.
Yang ia lihat di hutan tadi hanyalah hamparan luas tanah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang berdiri gagah di tengah gelapnya suasana. Mas Hendri meminta Yanto beristirahat dan banyak-banyak berdoa semoga gangguan itu cepat berakhir. Ternyata harapan Mas Hendri tidak terjadi. Yanto tetap mendengar suara rintihan itu. Tetapi kali ini sedikit berbeda. Suara rintihan itu sekarang diselingi suara tertawa, seakan-akan mengejek Yanto yang sedang ketakutan. Yanto berusaha mengabaikannya. Ia bahkan menyumpal kupingnya dengan kapas, supaya ia tak perlu mendengar suara-suara itu lagi. Esoknya, Yanto kembali menceritakan tentang suara itu pada Mas Hendri. Mas Hendri yang tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya mengajak Yanto menemui Bu Ratna. Tetapi sebelum mereka menemui Bu Ratna, tahu-tahu suasana mendadak gempar. Tatkala beberapa penghuni kos berteriak kuyang sambil menunjuk ke atas. Dan Yanto bisa melihatnya. Sosok itu hanya berupa kepala, tidak memiliki tubuh dengan organ-organ tubuhnya yang menggantung. Secara spontan, penghuni kos dan beberapa warga mengejar kuyang tersebut. Yanto dan Mas Hendri salah satunya. Sosok itu terus melayang, menjauhi warga yang mengejarnya, hingga ia masuk ke dalam hutan. Tapi sangat disayangkan, si kuyang menghilang begitu cepat, hingga warga pun kehilangan jejaknya. Kehadiran kuyang membuat warga menjadi resah. Tidak terkecuali Mas Hendri, yang merasa sepertinya si kuyang sedang mengincar istrinya yang sedang hamil. Takut terjadi apa-apa dengan istri dan calon bayinya, Mas Hendri memutuskan selama sisa kehamilannya lebih baik Mbak Sari tinggal di rumah orang tuanya saja. Sebenarnya Mas Hendri sudah menyiapkan penangkal seperti sapu lidi dan bawang putih atas saran Bu Ratna. Tetapi ia tetap tak tenang hingga mengambil keputusan tersebut. Sebagai istri yang patuh, Mbak Sari menerima keputusan suaminya itu. Walaupun ia sendiri merasa berat jika harus hidup berjauhan seperti itu. Yanto sendiri, sejak kejadian penampakan kuyang, tidak pernah lagi mendengar suara rintihan wanita di dekat jendelanya. Apakah suara rintihan yang selama ini didengarnya adalah suara kuyang yang mereka kejar? Sepertinya memang seperti itu. Kayaknya si kuyang takut ketangkap warga, sehingga tidak berani lagi berkeliaran di daerah sekitar situ.